Terkait teori asal mula negara, terdapat beberapa pandangan pemikiran, yaitu terbagi dua. Yang pertama ada pandangan pemikiran secara barat, dan yang kedua ada pandangan pemikiran secara Islam. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait pandangan pemikiran yang secara barat. Jadi ada beberapa poin, ada beberapa kategori teori spekulatifnya, yaitu ada 8 ya di sini. Yang pertama ada teori perjanjian masyarakat. Yang teori perjanjian masyarakat ini terbagi lagi perjanjian masyarakat yang sebenarnya dan juga perjanjian dari pemerintah. Teori perjanjian masyarakat ini merupakan teori yang tertua, dipandang yang tertua dan yang terpenting. Teori perjanjian masyarakat ini disebut juga sebagai teori kontrak sosial. Kemudian yang kedua ada teori ketuhanan yang terbagi lagi menjadi teori ketuhanan langsung dan teori ketuhanan tidak langsung. Teori kekuatan di sini disebutkan bahwa faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai faktor tunggal dan terutama yang akan menimbulkan suatu negara. Nah, negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan dan yang keluar sebagai pemenang ialah sebagai pembentuk negara. Ia juga yang akan menguasai suatu wilayah. Teori patriarkal tadi sudah disebutkan bahwa ditarik dari garis keturunan pihak ayah. Negara itu terbentuk dari kelompok beberapa suku. Jadi sudah digambarkan sebelum muncul suku-suku tersebut dari suatu wilayah misalkan dikepalai oleh ayah, A, B, C, D sampai Z misalkan jadi satu menjadi kumpulan RT, RW, kabupaten dan sampai besar provinsi sampai timbul jadi satu negara. Ya, sudah dijelaskan tadi ya. Oke, lanjut lagi, ini mengulang kembali aja terkait teori organis yang dicetus oleh Nicolas Dacusa menyebutkan bahwa negara itu dapat disamakan dengan anatomi makhluk hidup. Ada kepala, ada tulang belakang, ada urat saraf, ada darah. Yang jadi kepala misalkan adalah pemimpin atau raja, yang jadi tulang belakang adalah manusia atau apa itu. Kemudian undang-undangnya sebagai urat saraf, yang artinya satu kesatuan, kada bisa hidup berdiri sendiri. Kita sebagai anatomi kadada kepala, kada kawajua kan hidup, kadada urat saraf, kada kawajua hidup. Nah, fisiologi negara pun sama terkait kelahirannya, pertumbuhannya, perkembangannya, dan bahkan kematian dari suatu negara itu. Kalau kita gambarkan sebagai manusia gitulah, sebagai makhluk hidup. Oke, ada lagi teori patrimonial, poin yang keenam, bahwa raja mempunyai hak milik terhadap suatu daerah. Jadi kita harus tunduk, kalau kita umpat raja itu kita harus tunduk dengan aturan-aturan yang diberikan oleh raja. Lanjut lagi ke teori alami yang dikemukakan oleh Aristoteles yang menyebutkan bahwa negara adalah ciptaan alam. Teori historis menyebutkan bahwa lembaga-lembaga sosial itu tidak dibuat tetapi tumbuh secara evolusioner, berevolusi sesuai dengan kebutuhan manusia. Artinya di sini hukum atau negara itu harus sifatnya fleksibel dan elastis. Oke, sekian mungkin ya.